Yo halo semua, balik lagi dengan gua di channel Inficreate Project. Gue balik lagi dengan video bahasan Oregairu Shin, yaitu masih di volume kelima. Video ini adalah part ke-11 lanjutan anime Oregairu. Jadi, buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Dan setelah itu baru balik lagi ke video ini. Di part ke-11 ini, gue akan ngebahas sisa dari volume 5, yaitu di chapter 3 dan 4. Seperti biasa, gue akan ngebahas ringkasan atau poin-poin penting dari volume ini. Jadi jangan heran kalau ada beberapa hal yang terlewatkan di bahasan ini. Lalu, sebelum mulai bahasannya, gue juga mau kasih tahu, bahasan ini bisa saja memiliki beberapa kekeliruan. Karena di sini, gue memakai sumber terjemahan Cina dan juga Korea. Jadi perlu banyak sekali penyuntingan hingga terciptanya bahasan ini. Jadi, tolong maklumin kalau misalnya ada hal-hal yang keliru di sini. Walau begitu, gue udah berusaha agar semua poin-poin yang gue bahas di sini bisa dipahami dengan baik dan jelas. Dan oke lah, nggak perlu basa-basi lagi. Yuk kita langsung masuk aja ke bahasan ceritanya. Chapter 3. Kegiatan klub telah usai, dan Hachiman sedang berada di dekat lapangan sepak bola. Hachiman kelihatannya memiliki urusan di sana. Saat itu, hari sudah mulai sore, namun masih terlalu awal untuk dikatakan sore hari. Mungkin bisa dibilang suasananya sekitar jam 2 atau jam 3-an. Dan saat itu terlihat klub sepak bola sedang latihan. Dan setelah mereka selesai dengan aktivitasnya, Tobe terlihat mengelap keringatnya dengan rompi yang ia pakai. Lalu ada juga Hayama. Berbeda dengan Tobe, ia mengelap keringatnya dengan sebuah handuk. Ini tentunya menjadi pembeda di antara keduanya. Selain itu, terdengar juga adanya sorakan yang mengarah kepada Hayama. Itu tentunya karena Hayama adalah siswa yang populer. Kemudian, Tobe melambaikan tangannya kepada Hachiman. Tapi, karena urusan Hachiman di sini bukanlah bersama Tobe, ia pun hanya menganggukkan kepalanya 2-3 kali, lalu menggelengkan dagunya ke arah samping, yaitu ke arah Hayama. Hachiman sempat dibuat jengkel karena Tobe sempat menepuk bahunya. Kemudian, Hayama berjalan perlahan ke arah Hachiman, dan ia bertanya, ada perlu apa Hachiman mencarinya? Hayama juga berkata kalau dirinya agak sibuk. Hachiman berpikir kalau itu tidak masalah. Lagipun, dia tidak ke sini untuk berbicara lama-lama. Hachiman pun langsung memutuskan untuk mengatakan poin utamanya. Hachiman berkata kalau ia memerlukan sedikit bantuan Hayama untuk pertemuan kelas. Hayama sempat bertanya dengan kebingungan dan curiga. Ia tidak mengira kalau ia akan mendengar Hachiman membicarakan topik semacam ini. Terlihat kalau Hayama sempat sedikit mengejek Hachiman. Hachiman ingin Hayama membantunya untuk menghubungi teman-teman sekelas, terutama siswa-siswa laki-laki tentang pertemuan kelas. Hayama sempat menyindir Hachiman karena tidak tahu kontak-kontak teman sekelasnya. Itu membuat Hachiman sedikit kesal, dan ia berkata kalau setidaknya ia memiliki kontak dari salah satu orang dari mereka. Hayama sempat melihat Hachiman sambil mengerutkan alisnya. Lalu dalam pikirannya, Hachiman menyangkal kalau ia tidak menyimpan nomor Hayama. Kemudian, Hayama tertawa ringan karena melihat Hachiman. Lalu, Hayama bertanya, apakah ada yang lain? Terlihat kalau banyak orang yang sudah menatap Hayama, yang tampaknya mereka ingin melanjutkan lagi latihan mereka. Hachiman menjawab kalau Hayama bisa menanyakan detailnya dengan Tomioka. Setelah itu, mereka pun berpisah. Beralih ke adegan selanjutnya. Ketika Hachiman ingin kembali dari lapangan ke gedung sekolah, ia melihat Yukino di bangku. Yukino sedang memegang kopi Max dan sedang melebarkan sebuah paper bag. Hachiman berpikir kalau Yukino meminum minuman yang tidak biasa. Lalu, Yukino pun bertanya apakah sudah selesai kepada Hachiman. Hachiman menjawab kalau ia telah membuat Yukino menunggu. Sepertinya di sini, Yukino sedang menunggu Hachiman. Dan ia juga sempat melihat Hachiman yang berbicara dengan Hayama dari kejauhan. Kemudian, Yukino berkata ayo pergi. Yukino terlihat menutup paper bag-nya dan memasukkannya ke dalam tas. Terlihat juga Yukino yang sedang memegang kopi Max dengan kedua tangannya. Dan ia ingin meminumnya dengan cepat. Namun, karena tidak memungkinkan untuk meminum itu dengan cepat, Hachiman pun memutuskan untuk duduk sebentar sambil menunggunya. Lalu, Yukino menyediakan tempat bagi Hachiman untuk duduk. Hachiman duduk dan beristirahat, dan ia melihat ke arah langit biru yang perlahan mulai memudar, yang tandanya hari mulai sore. Yukino bertanya, apa yang Hachiman bicarakan dengan Hayama? Hachiman menjawab, kalau itu tentang pertemuan kelas, di mana ia meminta bantuan Hayama untuk mengajak teman-teman sekelas untuk berkumpul. Karena tentunya, kalau Hachiman yang mengajak, maka tidak akan ada orang yang mendengarkan. Mendengar hal itu, Yukino terlihat sedang menahan tawanya. Hachiman berkata, kalau itu tidaklah lucu. Di sini, Hachiman dan Yukino banyak mengobrol tentang itu. Dan Yukino juga terlihat memberikan reaksi sarkasme kepada Hachiman. Kemudian, Yukino pun hendak meminum habis minuman kalengnya. Hachiman menyaksikan itu dengan seksama, dan terlihat menunggu Yukino. Setelah itu,
Yukino mengangguk pada Hachiman, dan ia pun berkata, ayo pergi makan, karena ia sudah merasa lapar. Hachiman juga mengatakan kalau dirinya merasa lapar. Lalu, mereka pun mulai jalan bareng dan sambil berdiskusi tentang kemana mereka ingin pergi dan apa yang ingin mereka makan. Pertama, Hachiman mengajak Yukino untuk pergi makan hot cake. Namun, Hachiman sendiri merasa tidak yakin dengan sarannya itu. Kemudian, Yukino pun menolak saran itu, dan terlihat ekspresi Hachiman yang merasa lega, dan ia berusaha untuk menyembunyikan hal itu. Tiba-tiba, Yukino menghentikan langkah kaki Hachiman dengan menarik lengan baju Hachiman. Hachiman menoleh ke belakang dan melihat Yukino yang tertunduk dan menghembuskan nafas dalam-dalam. Kemudian, Yukino mengangkat kepalanya dan menunjukkan senyum lembut. Ia pun mengusulkan kepada Hachiman untuk pergi makan ramen saja. Hachiman berkata tidak masalah sambil menunjukkan reaksi terkejut. Ia merasakan adanya kehangatan dari lengannya dan melihat senyuman lembut dari Yukino. Itu saja sudah cukup untuk menaklukkan dirinya. Hachiman merasa gugup, dan genggaman tangan Yukino pada lengan Hachiman juga semakin erat. Hachiman berpikir, baik dirinya ataupun Yukino memang tidak pandai dalam urusan ini, di mana mereka selalu menyelesaikan urusan ini dengan canggung. Ia berpikir, mungkin saja di masa depan, mereka bisa melakukan hal semacam ini dengan lebih alami, tanpa berpikir terlalu berlebihan. Namun, Hachiman juga sempat berpikir, kalau terus-menerus seperti ini selamanya, juga tidaklah buruk. Kemudian, beralih ke adegan berikutnya. Hachiman dan Yukino jalan bareng, dari sekolah menuju stasiun. Mereka berdua mulai mengobrol, dan memikirkan tentang menu ramen seperti apa yang ingin mereka makan, dan juga kedai ramen mana yang bagus untuk mereka datangi. Apalagi, mengingat di kota Chiba memiliki banyak sekali kedai ramen, sehingga itu membuat mereka cukup sulit untuk menentukan. Hachiman cukup panjang lebar dalam menjelaskan soal ramen kepada Yukino, dan Yukino pun mengatakan kalau ia ingin ramen yang normal saja. Mendengar jawaban Yukino, Hachiman pun berpikir tentang ramen yang normal, yaitu ramen kecap klasik, dan kepikiran sebuah kedai ramen tentang itu. Lalu, Yukino pun segera menghentikan Hachiman dengan menarik lagi lengan baju Hachiman. Yukino terlihat menunjukkan ekspresi berkaca-kaca. Lalu, Yukino tampaknya menyarankan untuk makan di sebuah kedai ramen di Naritake. Sepertinya, ini adalah restoran yang sama dengan restoran yang disarankan oleh Hiratsuka Sensei sebelumnya. Hachiman sedikit keberatan, karena jarak pergi ke Naritake cukup jauh untuk ditempuh. Jaraknya dari sini yaitu sekitar beberapa stasiun, dan akan memakan waktu yang cukup lama. Namun, Yukino berkata kalau itu tidak masalah, dan Yukino pun mengangguk dan dengan cepat berjalan menuju stasiun. Di akhir, Yukino sempat berbisik dengan pelan, yaitu semakin jauh, maka itu semakin baik. Hachiman pun mengerti kalau Yukino ingin menghabiskan waktu lebih banyak bersama dirinya. Ia pun hanya bisa diam tanpa berkata apa-apa, dan terlihat juga sebuah senyuman muncul dari wajahnya. Kemudian beralih ke adegan selanjutnya. Setelah sampai di tempat tujuan, Hachiman dan Yukino pun memesan sebuah menu ramen kecap. Sebenarnya, Hachiman sempat ingin memesan menu ramen yang lain, ramen yang lebih banyak topping. Namun ia mengurungkan niatnya, karena ia tidak punya cukup uang untuk memesan menu itu. Setelah memesan, mereka pun diberi sebuah tiket dan dipandu ke sebuah kursi kosong dekat dinding. Mereka berdua pun duduk dan menunggu pesanan mereka dibuat. Yukino sendiri sempat berkata kalau kedai ramen itu terlihat sedikit tidak biasa. Yukino pun melihat-lihat suasana kedai ramen itu. Di sela-sela menunggu, Hachiman pun mengambil air untuk 2 orang, dan Yukino menganggukkan kepalanya kepada Hachiman. Kemudian, mereka sempat dipanggil untuk memberikan pesanan apa yang mereka inginkan, dan mereka pun membawa tiket pesanan dan berjalan menuju tempat pesanan akan dibuat. Yukino sepertinya terlihat terkejut dengan ramen dari seseorang yang duduk di meja yang lain, di mana ramen itu terlihat cukup berlemak. Namun, Hachiman berkata kalau ramen yang akan mereka makan sifatnya ringan, tapi Yukino tetap terlihat cemas tentang itu. Kemudian, Hachiman sempat menyarankan kepada Yukino untuk mengikat rambutnya, agar Yukino lebih mudah dan nyaman saat makan ramen itu. Yukino mengangguk dan berterima kasih atas saran Hachiman. Lalu, Yukino mengeluarkan tas kecil yang berisi alat penata rambut dan juga make up, dan mengambil sebuah ikat rambut berwarna pink dari sana. Ia mengikatkan ikat rambut itu ke rambutnya, dan melihat hal itu, Hachiman sadar kalau ikat rambut pink itu adalah ikat rambut yang ia berikan kepada Yukino sebagai hadiah Natal. Ya, mungkin banyak yang nggak tahu tentang ini, karena di anime, sken Natal mereka dipotong. Tapi yang jelas, Hachiman sempat memberikan ikat rambut berwarna pink kepada Yukino. Kenapa warnanya pink? Itu tentu karena pink adalah warna kesukaan Hachiman. Saat Yukino mengikat rambutnya, Hachiman memperhatikan Yukino dengan seksama, dan terlihat rambut hitam Yukino yang berkilau dan rapi, serta tengkuknya yang putih.
Itu membuat Hachiman terpesona. Menyadari dirinya sedang diperhatikan oleh Hachiman, Yukino pun bertanya, apakah ada sesuatu pada dirinya? Hachiman pun langsung menggelengkan kepalanya dengan ringan, dan juga menunduk. Kemudian Hachiman berkata, kalau Yukino membawa ikat rambut pink itu. Yukino menjawab, kalau ikat rambut pink itu adalah benda yang sangat penting baginya, dan dia selalu membawa itu kemanapun ia pergi. Yukino mengatakan itu sambil sedikit tersenyum malu. Hachiman juga terlihat merasa girang karena hal itu. Lalu, sebelum pesanan mereka datang, Hachiman memesan 2 apron atau celemek untuk menyantap makanan. Tidak lama, petugas pun memberikan 2 apron kepadanya. Hachiman menerima apron dari petugas dan memberikan salah satunya kepada Yukino. Lalu, Hachiman pun melihat Yukino yang memasang apron dengan alami. Melihat hal itu, ia pun juga mencoba memasang apronnya. Namun, Yukino melihat kalau Hachiman tidak memasangnya dengan benar. Kemudian, Yukino pun memegang pundak Hachiman dan memutarnya. Yukino membantu memasangkan apron kepada Hachiman. Yukino juga sempat bercanda saat memasangkan apron kepada Hachiman, di mana ia memasangkan apron itu dengan cukup erat dan membuat Hachiman mengeluhkan hal itu. Saat Hachiman menyentuh bagian belakang lehernya, Yukino pun tertawa ringan dan memberikan candaan romantis kepada Hachiman. Hachiman pun sedikit kesal karena tingkah iseng dari Yukino, tapi terlihat kalau suasana hati Yukino terlihat sedang sangat bagus. Setelah beberapa saat, 2 mangkuk pesanan mereka pun keluar dari dapur dan tiba ke arah mereka. Sebelum menyantapnya, mereka juga menangkap foto ramen itu terlebih dahulu. Kemudian, mereka pun menikmati ramen tersebut, di mana mereka merasakan kalau menu ramen itu sangatlah lezat. Kemudian, beralih ke adegan selanjutnya. Saat perjalanan pulang ke rumah, mereka tidak menaiki Shinkansen atau kereta cepat. Kemungkinan ada 2 alasan kenapa mereka tidak menaiki itu, yaitu antara mereka mau menghabiskan waktu bersama lebih lama, atau Hachiman yang paham kalau Yukino takut akan ketinggian, sehingga mereka menghindari menaiki kereta monorail. Lalu, di dalam kereta, suasana tidak begitu ramai, dan bahkan setiap kali berganti stasiun, satu persatu orang mulai berkurang dari kereta itu, dan itu membuat suasana di kereta semakin sepi. Kemudian, suasana saat itu sudah sore hari, dan terlihat cahaya matahari terbenam memenuhi kereta. Yukino berkata, kalau ramen yang tadi dimakan terasa enak, dan Hachiman juga memberikan anggukan. Hachiman dan Yukino duduk bersebelahan, dan pundak mereka juga saling berdekatan. Kemudian, saat kereta menimbulkan sebuah getaran, itu membuat pundak mereka menjadi berdempetan. Hachiman pun mencoba menjauhkan tangannya dan meminta maaf. Yukino menjawab dengan canggung kalau itu tidak masalah. Kemudian, saat kereta menimbulkan sebuah getaran lagi, Yukino menggumamkan sesuatu, dan ia mengangkat tangannya dan mengatakan, "Yeay!" sambil mengajak Hachiman untuk tos bareng. Hachiman tidak mengerti apa maksud Yukino melakukan hal itu. Ia berpikir kalau Yukino sedang mencoba meniru sesuatu yang Yui sarankan tadi di ruang klub. Sambil memikirkan apa yang hendak dia lakukan, Yukino pun menurunkan tangannya dengan rasa malu dan juga ekspresi berkaca-kaca di wajahnya. Hachiman berpikir kalau suasana mulai terasa menyedihkan, dan dalam monolognya, Hachiman juga sempat membandingkan tangan Yukino dengan tangan kucing, yang mana itu terlihat imut. Lalu, Hachiman pun menyambut tangan Yukino yang tadi mengajak melakukan tos, dan ia juga mengatakan, "Yeay!" dengan suara yang pelan. Mereka berdua pun akhirnya melakukan tos, atau high five. Tapi Hachiman mengatakan kalau ini lebih cocok disebut low five, karena tos mereka yang lemah dan tidak bersemangat. Setelah melakukan tos, mereka tidak yakin apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Hachiman mengatakan kalau ini memalukan, dan Yukino juga mengiyakan. Yukino terlihat seperti orang yang putus asa dan mulai berpikir berlebihan. Dia berpikir, apakah yang dia lakukan sudah benar atau belum? Hachiman memikirkan apakah dia akan melakukan hal itu atau tidak. Hal itu yang dimaksud di sini yaitu menggenggam tangan Yukino. Hachiman khawatir dengan berbagai hal, seperti tangannya mulai berkeringat dan lain sebagainya. Sambil mencari kesempatan, ketika orang-orang sedang berkumpul di platform kereta, tangannya mulai merasakan jepitan di jari-jarinya yang seakan-akan mencumbui jarinya. Kemudian, Yukino pun mulai tertidur dan menyandarkan kepalanya di kereta. Hachiman memperhatikan Yukino dan menyadari kalau di pipi Yukino terdapat rona kemerahan. Kemudian, saat mereka hampir tiba di stasiun tujuan, Hachiman menyadari kalau semakin lama dia memegang tangan Yukino, semakin enggan baginya untuk melepaskan tangan itu. Lalu, chapter 3 pun selesai. Chapter 4. Kelas Hachiman melakukan pertemuan kelas. Pertemuan kelas tampaknya berjalan dengan lancar, di mana semua orang yang berpartisipasi terlihat menikmati acara ini.
Hachiman terlihat memperhatikan suasana pertemuan tersebut sambil memesan sebuah hotcake. Dan saat dia sedang makan kue itu, Hayama datang dari kerumunan siswa dan menghampiri Hachiman. Hayama kemudian menarik kursi dan duduk di depan Hachiman. Hayama berkata kalau sepertinya Hachiman memiliki banyak pekerjaan. Hachiman mengiyakan kalau itu memang sudah tugasnya. Lalu, Hayama memberikan iuran-iuran yang sudah ia kumpulkan dari para siswa kepada Hachiman. Hachiman pun berterima kasih. Itu adalah iuran-iuran yang harus dibayarkan untuk penyelenggaraan pertemuan kelas ini. Dan tentunya, bantuan Hayama dalam mengumpulkan iuran itu dari para siswa sangatlah berguna bagi Hachiman. Kemudian, Hachiman pun mulai menghitung uang-uang iuran tersebut. Dan tanpa sadar, ia merasa kalau menghitung uang ternyata cukup menyenangkan. Lalu, Ebina datang dan menghampiri Hachiman. Ia berkata kalau ekspresi Hachiman terlihat buruk saat sedang menghitung uang. Namun, Ebina juga berterima kasih atas kerja keras dari Hayama dan Hikitani. Tidak berselang lama, Tomioka juga menghampiri Hachiman, Hayama, dan Ebina. Dan mereka saling mengatakan kerja bagus. Lalu, Tomioka juga berterima kasih atas bantuan Hachiman. Dan setelah itu, mereka pun bersulang dan makan kacang. Kemudian, Tomioka berkata kalau ia mempunyai suatu hal yang ingin ia tanyakan kepada Hachiman. Tomioka pun bertanya, apakah Hachiman pergi berkencan dengan Yukino? Hayama yang sedang duduk di depan Hachiman pun tiba-tiba tersedak dan tertawa mendengar pertanyaan dari Tomioka. Ebina juga mengatakan kalau itu adalah pertanyaan yang sangat bagus, sambil bertepuk tangan. Hachiman berpikir kalau ia sudah sering ditanyai tentang hal ini berkali-kali, tapi pertanyaan itu hanya datang dari orang-orang yang ia kenal. Jadi, ini adalah pertama kalinya ia diberikan pertanyaan semacam ini dari orang yang belum ia kenal dengan baik. Hachiman pun di sini hanya memberikan jawaban yang kurang lebih membawa-bawa soal partner lagi. Dan jawaban itu tidak membuat Tomioka merasa puas. Lalu, Tomioka pun bertanya lagi, hubungan seperti apa tepatnya yang dijalani oleh Hachiman dan Yukino? Hayama yang dari tadi hanya mendengarkan pun ikut bersuara. Ia berkata, kalau hubungan Hachiman dan Yukino adalah hubungan internal, atau bisa dibilang de facto marriage. Hachiman bertanya, dari mana Hayama tahu tentang itu? Hayama menjawab, hanya ada satu orang yang bisa memberitahu dirinya tentang hal ini. Ya, tentunya kalian pasti tahu. Satu-satunya orang yang bakal ngasih tahu Hayama. Siapa lagi kalau bukan Haruno? Kemudian, Hachiman mencoba mengalihkan topik. Ia membatukan dirinya dan bertanya kepada Tomioka. Ia bertanya, apakah para murid boleh terpisah dari kelasnya masing-masing pada saat wisata sekolah berlangsung? Tomioka mengiyakan. Lalu, Hachiman menambahkan kalau ia ingin mengajak jalan atau menghabiskan waktu bareng seseorang pada saat wisata sekolah. Ya, walaupun Hachiman tidak menyebut siapakah orang yang ingin diajak, tentunya di sini sudah jelas. Orang itu adalah Yukino. Mendengar ucapan Hachiman, Tomioka pun tertegun. Kemudian, ia memberikan anggukan sebagai jawaban. Lalu, chapter 4 pun selesai. Ulasan singkat. Selanjutnya, gue akan mengulas sedikit beberapa hal yang terjadi di volume kelima ini. Pertama, Tomioka datang ke klub relawan untuk berkonsultasi soal pertemuan kelas. Selain itu, mereka juga berdiskusi soal wisata sekolah. Kedua, Hachiman dan Yukino yang pergi makan bareng sepulang sekolah. Bisa dibilang ini adalah kencan. Dan berulang kali, banyak adegan manis yang tersaji di antara mereka berdua. Ketiga dan sekaligus yang terakhir, yaitu saat pertemuan kelas, Tomioka bertanya tentang status hubungan Hachiman. Hachiman sepertinya masih belum berani untuk menjawab dengan jelas. Tapi di akhir, dia sempat meminta izin untuk jalan bareng seseorang saat wisata sekolah. Tentunya, Tomioka pun merasa puas dengan ucapan tersebut, karena secara tidak langsung, pertanyaan darinya sudah terjawab. Kemudian volume 5 pun selesai. Dan ya, itulah pembahasan lanjutan anime Oregairu part ke-11. Lalu, untuk pembahasan volume selanjutnya, yaitu volume 6, dan sekaligus volume terakhir dari Oregairu Shin, akan gue lanjut di part berikutnya. Untuk part berikutnya, gue masih belum bisa ngasih jadwal pasti kapan bakal update. Karena seperti biasa, setiap pergantian volume, gue butuh waktu yang agak banyak buat menyusun pembahasannya. Jadi, ditunggu aja dengan sabar. Lalu, jangan lupa buat like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian, supaya makin rame yang ngikutin bahasan Oregairu ini. Dan yang terakhir tentunya, jangan lupa untuk subscribe channel ini, dan nyalakan notifikasi, supaya kalian gak ketinggalan update dari channel ini. Itu aja dari gua, terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.